Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse. Gagasan yang mendasari bahasan ini adalah adanya kemungkinan mencari penyelesaian dari persamaan Y sama dengan Fx untuk X sebagai fungsi dari Y. Misal X sama dengan GY. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 1, ini adalah suatu fungsi Y sama dengan Fx. Nah, kita bisa mendapatkan suatu fungsi X sama dengan akar pangkat 3 dari Y min 1. Nah, ini sebagai X sebagai fungsi dari Y. Nah, dari contoh di atas, kita bisa lihat bahwa G komposisi Fx ini akan sama dengan G Fx gitu, akan sama dengan akar pangkat 3 dari Fx min 1, yaitu akar pangkat 3 dari X pangkat 3 plus 1 min 1 sama dengan X. Kemudian F komposisi G, yaitu F Gx gitu, akan sama dengan FGY ini akan sama dengan GY pangkat 3 ditambah 1, yaitu akar pangkat 3 dari Y min 1 pangkat 3 plus 1, yaitu G. Hubungan fungsi F dan G seperti contoh di atas sangat penting, dan selanjutnya akan didefinisikan pengertian tentang sifat tersebut. Jika F dan G memenuhi dua sifat berikut, yaitu yang pertama adalah G komposisi Fx sama dengan X untuk setiap X di dalam domain F. Yang kedua adalah F komposisi GY sama dengan Y ini untuk setiap Y anggota domain G, maka dapat dikatakan bahwa F ini sebagai inverse dari G dan G sebagai inverse dari F. Atau kita bisa mengatakan bahwa F dan G itu saling inverse. Nah, karena kita ketahui bahwa inverse itu adalah tunggal, maka kita bisa menuliskan definisi di atas sebagai berikut. Nah, ini F inverse Fx sama dengan X, F inverse Y sama dengan Y untuk setiap X anggota domain F, dan untuk setiap Y anggota domain F inverse. Jadi kalau kita bisa tuliskan adalah, nah ini gambar di bawah ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini X, kemudian ini adalah domain dari F gitu ya. Kemudian ini adalah Fx, kemudian di sini F inverse ini ke sana, ini akan sama dengan X. Demikian juga dengan F inverse gitu. Kemudian ini adalah F inverse X, kemudian di sini dilanjutkan dengan F, itu akan diperoleh X itu lagi. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa domain dari F itu sama dengan R F inverse atau range dari F inverse. Demikian juga dengan range F akan sama dengan dari domain dari F inverse jika ini mempunyai inverse. Jadi untuk menunjukkan bahwa F itu punya inverse, maka F inverse-nya itu kalau dikomposisikan dia hasilnya akan sama dengan X. Demikian juga F inverse X akan sama dengan X. Kita ambil contoh sebagai berikut. Misalnya ditanyakan inverse dari Fx sama dengan 2x. Nah, di sini adalah F inverse X adalah setengah X. Maka kita akan mencoba cek bahwa F inverse komposisi F di sini X gitu ya, akan sama dengan ini ya, akan sama dengan F inverse 2x sama dengan setengah kali 2x sama dengan X. Kemudian F inverse gitu ya, X ini akan sama dengan F inverse X seperti ini, akan sama dengan F kali F inverse-nya tadi adalah setengah X sama dengan 2 kali setengah X, ini sama dengan X. Oke. Kemudian contoh berikutnya, misalnya kita diminta mencari F inverse X dari suatu fungsi F yang diketahui. Jika fungsinya itu mudah gitu ya, fungsinya itu mudah, maka kita bisa mendapatkan F inverse dalam variabel X. Caranya seperti apa? Jadi kita misalkan di sini diketahui Fx-nya sama dengan min akar 2 min 7x. Maka yang pertama tulis di sini Y sama dengan min akar 2 min 7x.
Kemudian supaya kita bisa mendapatkan, pertanyaannya adalah X-nya ini sama dengan apa gitu ya. Nah, ini kita kuadratkan masing-masing sukunya, masing-masing sisinya maksud saya. Dan ini akan sama dengan Y kuadrat sama dengan 2X min 7. Maka 7X akan sama dengan 2 min Y kuadrat. X-nya sama dengan 1/7 kali 2 min Y kuadrat. Nah, ini kita bisa menyebutkan sebagai X sama dengan F inverse Y. Jika kita menghendaki peubah bebasnya adalah X, maka kita tinggal menyebutkan atau tinggal mengganti menjadi seperti ini. Nah, ini F inverse X-nya adalah 1/7 kali 2 minus X kuadrat. Perhatikan bahwa domain dari F inverse itu sama dengan range dari F. Nah, jadi kita bisa mencari domain dari F inverse. Perhatikan kembali pada fungsi F tadi. Nah, di sini kalau kita lihat domain dari F-nya ini adalah himpunan X, di mana 2 min 7X-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Itu himpunan X, di mana X-nya ini lebih besar atau sama dengan 2/7. Nah, ini. Nah, ketika X-nya lebih besar atau sama dengan 2/7, maka muncullah di sini adalah range dari F-nya adalah minus tak hingga sampai 2/7. Kita masukkan ke fungsinya di atas. Sehingga domain dari F inverse adalah minus tak hingga sampai 2/7. Tertutup ya. Oke. Nah, sekarang tidak semua fungsi itu mempunyai inverse ya. Jadi kita bisa melihat dari suatu teorema yang menyatakan bahwa suatu fungsi mempunyai inverse jika dan hanya jika fungsi tersebut satu-satu. Jadi kita bisa mengecek tanpa harus mencari secara eksplisit F inverse X-nya. Jadi yang pertama kita bisa melihat ada beberapa contoh di sini. Nah, apa sih arti dari fungsi yang satu-satu di sini? Fungsi yang satu-satu itu artinya jika fx1 tidak sama dengan fx2, maka x1-nya tidak sama dengan x2. Untuk x1, x2-nya ini berada di dalam domain f gitu ya. Nah, jika fungsinya ini satu-satu gitu ya, maka jelas bahwa fungsi tersebut mempunyai inverse. Jadi di sini kita bisa melihat menggunakan uji garis horizontal. Suatu fungsi f mempunyai inverse jika dan hanya jika perpotongan sembarang garis horizontal dengan grafik Y sama dengan fx tidak lebih dari satu titik. Nah, ini sama saja kita menyebutkan bahwa fungsinya ini adalah satu. Nah, contohnya seperti apa? Coba kita lihat apakah ini yang disebutkan fungsi satu-satu. Nah, misalnya fx sama dengan x kuadrat. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Ini y sama dengan x kuadrat. Gambarnya adalah yang hijau di sini. Ini kalau kita lihat dengan menggunakan uji garis horizontal, maka kita bisa membuat garis horizontal. Nah, ternyata di sini kita temukan ada 2 titik. Sehingga ini fungsi tersebut adalah f-nya ini bukan fungsi satu-satu. Kalau bukan fungsi satu-satu, maka dia f inverse-nya tidak ada atau tidak memiliki f inverse. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga kita bisa membatasi gambar ini sehingga dia mempunyai inverse. Jadi kita bisa membatasi misalnya x-nya ini yang berada di X-nya berada di misalnya di 0 sampai tak hingga. Sehingga kalau kita lihat di sini, nah misalnya kita ambil di sini, nah ini yang kita ambil ada di sini, maka ketika kita garis horizontal, nah dia akan memotong di satu titik sehingga fungsinya menjadi satu-satu. Dan f inverse-nya bisa kita cari fx sama dengan x kuadrat atau y sama dengan x kuadrat, maka x-nya sama dengan akar y. Ini adalah f inverse y. Kalau kita inginkan dalam bentuk variabel x, maka kita bisa menuliskan y-nya sama dengan f inverse x-nya sama dengan akar x. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan grafik fx dan grafik f inverse x.
Ada suatu teorema yang mengatakan begini, jika F mempunyai inverse, maka grafik Y sama dengan Fx dan Y sama dengan F inverse X merupakan pencerminan yang satu dari yang lain terhadap garis Y sama dengan X ya. Jadi syarat utamanya ada dia mempunyai inverse. Untuk mengecek dia punya inverse, yang pertama tadi kita bisa menggunakan uji garis horizontal atau kita bisa membuktikan bahwa fungsinya itu satu-satu ya. Ketika itu sudah bisa dibuktikan, maka kita bisa mencari apakah secara eksplisit bisa kita cari atau tidak begitu ya. Kalaupun tidak bisa kita cari, maka kita bisa menggunakan fungsi satu-satu tadi atau menggunakan uji garis horizontal. Oke. Nah, di sini ada contoh yang seperti tadi, ini kita bisa membatasi untuk X yang lebih besar atau sama dengan 0 bisa, atau untuk X yang lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, misalnya kita ambil satu yang lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini ketika kita punya Y sama dengan X kuadrat, maka X-nya akan sama dengan plus minus akar Y. Nah, karena tadi X-nya itu adalah positif, maka X-nya ini adalah akar Y. Nah, kalau kita menginginkan dalam bentuk variabel bebasnya itu X, maka F inverse-nya adalah akar X. Dan gambarnya adalah merupakan pencerminan garis tadi terhadap Y sama dengan X. Jadi kita menggambarkannya tinggal melipat terhadap garis Y sama dengan X. Oke, di sini ada satu contoh lagi, yaitu Fx sama dengan akar 1 min X kuadrat untuk X-nya di antara 0 sampai 1. Nah, untuk mendapatkan F inverse, saya kira ini bisa dengan mudah dilakukan. Maka kita pertama adalah Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Kedua sisinya dikuadratkan, kemudian kita bisa mencari X kuadratnya berapa. Dan X-nya ini sama dengan plus minus akar 1 min Y. Karena X-nya tadi di antara 0 sampai 1, maka kita bisa mengambil X-nya ini adalah akar 1 min Y kuadrat. Penulisan dalam bentuk variabel bebasnya X, yaitu F inverse-nya kita tulis sebagai akar 1 min X kuadrat. Perhatikan ini kebetulan F dan F inverse-nya adalah sama, sehingga kita bisa menggambarkan dalam bentuk grafik fungsi seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat ini yang hijau ini adalah Fx, kemudian mungkin kita bisa menebalkan kembali. Nah, ini yang sama di sini ya, ini adalah F inverse-nya. Nah, gitu ya, akan sama. Nah, ini merupakan pencerminan terhadap Y sama dengan X gitu ya. Oke, kemudian contoh yang terakhir adalah Fx sama dengan akar 7x min 4. Nah, kita bisa mencari F inverse-nya di sini. Ditanyakan F inverse X-nya, kita bisa dapatkan Y sama dengan akar 7x min 4. Kedua sisi kita kuadratkan, maka kita peroleh X-nya sama dengan 1/7 Y kuadrat plus 4. Ini adalah X sama dengan F inverse Y. Kalau kita menginginkan dalam bentuk Y, variabel bebasnya adalah X, maka nilainya adalah F inverse X-nya sama dengan 1/7 X kuadrat plus 4. Untuk melihat sketsa grafiknya, kita tinggal membuat tadi mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi ini gambar yang hijau ini adalah akar Y sama dengan akar 7x min 4. Nah, kemudian untuk yang biru ini adalah F inverse-nya tidak usah dibuat, tetapi kita cukup mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk mencari domainnya, perhatikan kita punya kaitan antara domain F inverse dengan range. Dia akan sama dengan range dari F-nya, demikian juga dengan range dari F inverse-nya akan sama dengan domain dari F. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan seperti ini. Perhatikan ini domainnya tadi, domain dari Fx itu adalah 4/7, lebih besar nih ya. Nah, di sini. Nah, ini akan nanti menjadi range dari F inverse. Oke, saya kira itu untuk tambahan materi pada fungsi inverse.